Aku tersungkur menahan amarah. Darahku mendidih hingga tubuhku berguncang hebat. Bersandar pada pagar sebuah perusahaan jasa, aku terkulai lemas duduk di atas trotoar. Tidak kuhiraukan lalu lalang kendaraan, tak kupedulikan pandangan orang yang keheranan. Panas terik tak lagi kurasa, begitu pula kotornya debu jalanan. Tanganku gemetar memegang surat itu, surat yang menyatakan aku dipecat. Ya, hari ini aku resmi dipecat. Aku dipecat dengan alasan pengurangan karyawan. Pandemi COVID-19, katanya membuat perusahaan perlahan menuju bangkrut. Satu-satunya cara agar bertahan adalah dengan mengurangi jumlah karyawan. Tentu saja, pegawai rendahan sepertiku adalah orang yang terlebih dahulu tersingkir. Tanpa terasa air mataku mengalir, memikir nasib anak dan istri di rumah. Apalagi, istriku tengah hamil muda, sedangkan anak pertama butuh biaya untuk operasi. Aku mengutuk diri sendiri, mengutuki nasib yang terlahir sebagai orang miskin. Hingga dewasa, ternyata tetap miskin. Sudah 3 bulan aku dipecat dari perusahaan. Kian hari, jumlah orang yang bernasib sama kian bertambah. Aku tersenyum kecut. Setidaknya aku tidak sendiri. Berbagai upaya kulakukan demi menyambung hidup. Kadang bekerja jadi driver ojol, kadang menjadi manusia silver di simpang lampu merah. Mencari pekerjaan juga semakin sulit, apalagi hanya mengandalkan ijazah SMA. Aku dan istri juga mencoba peruntungan berdagang kecil-kecilan, membuka usaha minuman dan makanan yang kekinian. Namun, usahaku gulung tikar memasuki bulan kedua tanpa balik modal. Aku semakin kalut, ketika tabungan yang kukumpulkan selama bekerja telah habis tanpa sisa. Perut istri semakin besar dan biaya operasi anak belum juga terkumpul. Hingga suatu ketika, seorang kawan lama menghampiriku di rumah. Dibawakannya beras, gula, minyak goreng dan kebutuhan lain. Kuajak dia ke ruang tamu yang sempit, menikmati kopi pahit tanpa gula. Kawan itu menawariku pekerjaan yang tidak masuk akal. Pekerjaannya cukup sederhana. Aku hanya perlu bertemu dengan orang tua salah satu saudagar intan di Martapura, lalu aku mendapatkan imbalan uang dalam jumlah tak terkira. Kau hanya perlu menerima wasiatnya. Setelah itu, kau dan keluargamu tidak akan pernah lagi menderita kemiskinan, ucapnya sembari menghembuskan asap rokok dari mulut dan hidung. Tentu saja aku tertawa mendengar ucapannya. Tertawa sinis, meremehkan, sekaligus tidak percaya. Bung, mana mungkin, di zaman sekarang ada orang sebaik itu. Mana mungkin, hanya mengikuti wasiatnya membuatku jadi orang kaya dalam semalam. Sahutku setengah terkekeh. Tanpa banyak bicara, kawanku mengeluarkan sesuatu dari dalam tas punggungnya, sebuah kantong kresek berwarna hitam. Kantong kresek itu ia taruh di atas meja, beberapa senti dari cangkir kopi. Bukalah, ujarnya pelan. Ketika kubuka kantong kresek itu, seketika aku tersentak. Mataku berbinar hingga rasanya hampir copot. Di depan, tergeletak segepok uang berwarna merah. Itu uang muka, 10 juta. Nanti, kau akan dapat tambahan setelah bertemu si nenek. Aku mendongak, belum yakin 100%. Tentu saja aku tergoda, tapi ada sedikit khawatir karena merasa janggal. Sudahlah, terima saja. Istrimu dan anakmu butuh biaya. Tapi, Din, aku tak mau cari perkara. Aku tidak mau menghabisi nyawa orang. Kusodorkan lagi gepokan uang itu kepada Udin, kawanku. Namun, ia justru terkekeh bagai orang gila. Nang, aku tidak ada niat membuatmu celaka. Kalaupun mencari pembunuh, kau adalah orang paling terakhir kudatangi. Bantu aku sekali ini. Setelah itu, kau tak perlu lagi melihat wajahku, bujuk Udin setengah memaksa. Tapi, kenapa aku? Kenapa bukan kau saja? Kenapa bukan orang lain? Nang, aku hanya kasihan melihatmu terus-terusan dikejar penagih hutang. Sisanya, kau akan ketahui sendiri setelah bertemu nenek itu. Sesuai kesepakatan, sore itu Bada Asyar Udin menjemputku di rumah dengan sebuah mobil mewah. Di dalam mobil, terlihat beberapa orang penumpang yang sepertinya cemas menungguku. Kutatap lekat-lekat wajah istri yang tanpa khawatir melepasku. Dicengkramnya lenganku erat-erat, hingga terasa sakit ke tulang.
Di samping, anak pertama masih asyik dengan mainan barunya. "Bang, perasaan ulun tidak enak bang. Takut abang tidak pulang," ucapnya dengan suara tertahan. "Dik, apapun yang terjadi, abang pasti pulang. Hanya sebentar. Esok pagi, kita tak perlu lagi risau soal makan." Ku kecup keningnya dengan lembut. Kulihat, matanya berkaca-berkaca menahan sedih. Kulus-elus perutnya yang semakin besar, lalu kucium mesra. "Semua demi kamu," bisikku. Setelah memeluk anak dan istri, aku beranjak ke dalam mobil dan duduk di samping Udin yang sebagai sopir. Di kursi tengah, duduk sepasang suami istri dengan pakaian parlente. Kutaksir usia mereka lebih dari 40 tahun, tapi belum mencapai 50 tahun. Dilihat sekilas, siapapun tahu kalau mereka adalah orang kaya. Pakaian dan aksesoris yang mereka kenakan semua bermerek. Aku mencoba mengingat-ingat, sepertinya tidak asing. Aku baru tersadar, mereka adalah saudagar intan berlian yang tersohor di tempat asalku. Pelanggan mereka adalah kalangan atas, mulai dari pejabat, pengusaha, hingga artis ibu kota. Mobil terus melaju membelah jalanan kota Banjarmasin menuju luar kota. Sepanjang perjalanan, tidak banyak pembicaraan yang keluar dari mulut kami. Usai basa-basi sekedarnya, sisa perjalanan kami hanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Setelah 1 jam melintasi jalanan beraspal, mobil berbelok ke arah kiri melewati areal persawahan. Hamparan padi siap panen membentang luas sejauh mata memandang. Lepas persawahan, mobil mulai bergerak perlahan di atas jalanan yang telah berganti pasir gambut. Beberapa kali tubuhku terguncang karena jalan yang tidak rata. Di kiri kanan, berjejer pohon-pohon tinggi menjulang. Areal persawahan kini telah berganti hutan belantara yang lebat. Suara serangga dan binatang hutan terdengar sangat nyaring seolah menyambut kehadiran kami. Di langit, hari kian senja dan telah berwarna kuning keemasan. Aku mulai khawatir akan diajak kemana. Di samping, Udin hanya tersenyum seraya terus meyakinkan untuk tidak perlu risau. Demikian juga suami istri di kursi tengah, mereka tak henti-hentinya mengatakan telah menyiapkan imbalan yang sangat besar, bila aku bersedia membantu menyelesaikan persoalan mereka. Semakin dibujuk, justru aku semakin risau. Tapi apa boleh buat, uang muka 10 juta telah kuterima. Tidak ada pilihan, semua resiko harus kuhadapi. Mobil seketika berhenti ketika jalan yang kami lewati berubah jadi jalan setapak. Di depan, terlihat 2 orang lelaki berambut gondrong duduk di atas motor trail menghadang jalan. Seorang berperawakan besar dan penuh tato. Seorang lagi berperawakan biasa. Dari sorot mata, jelaslah kalau 2 orang lelaki itu sudah kerap berurusan dengan hukum. Keduanya tergopoh turun dari motor lalu membantu membuka pintu mobil. Tanpa basa-basi, aku dan Udin diajak membonceng motor kedua lelaki itu. Sedangkan pasangan suami istri tadi, mereka berbalik arah menuju Banjarmasin. Terhentak-hentak, motor yang kami tumpangi terus melaju menyusuri jalan setapak di hutan belantara, seiring malam yang telah datang. Motor yang kami boncengi berhenti di depan sebuah pondok kayu berbentuk panggung. Lampu petromak yang tergantung di langit-langit teras bersinar sangat terang. Seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun rupanya telah menunggu kehadiran kami. Ia tersenyum lebar ketika melihatku meniti tangga bersama Udin. "Bang Anang, Han," sambutnya seraya menjulurkan tangan. Wajahnya terlihat lega, seolah menanti kehadiran orang penting. Aku hanya mengangguk menyambut uluran tangannya. "Silahkan masuk, Bang. Nini Gusti sudah menunggu dari tadi," tambahnya lagi. Sesaat aku ragu membuka pintu, apalagi hanya aku yang diperbolehkan masuk. Sedangkan 4 laki-laki lainnya hanya menunggu di luar. Dari arah hutan, suara burung hantu dan serangga malam saling bersahutan, membuat nyaliku semakin ciut. "Nang, masuklah. Nasib baik menantimu di dalam," tegur Udin yang melihatku ragu. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Setelah yakin, aku nekat membuka pintu dan segera masuk. Di dalam pondok, kulihat ada seorang perempuan tua tengah duduk bersila dalam kelambu. Dan maaf, berbau amis, dupa dan kemenyan bakar tidak mampu menutupi bau tubuhnya yang mengeluarkan aroma busuk. Di depannya,
terdapat sebuah guci berukuran sedang yang dibungkus kain kuning. Guci itu dikeliling sejumlah lilin yang jadi penerangan di dalam pondok. "Cu, kemarilah," panggil nenek itu dengan suara parau. Takut-takut, aku mendekat perlahan. "Bukalah kelambunya." Kusibakan kelambu, nenek itu menatap tajam ke arahku. Wajahnya pucat dengan garis tulang pipi yang menonjol, hampir seperti tengkorak berbungkus kulit. Seketika bulu kuduku berdiri, apalagi saat ia menyuruhku duduk di hadapannya. Entah kenapa aku tidak berani beradu mata dengannya. Aku hanya berani menunduk, karena sorot matanya membuat jantungku hampir lepas. Aku juga terpaksa bernafas melalui mulut, karena aroma anyir yang menyengat. Sekilas, aku tahu ia adalah wanita terhormat. Nenek di depanku ini mengenakan kebaya dengan rambut tersanggul rapi. Jelaslah bahwa nenek ini kalangan terpandang. "Kamu sudah tahu, kenapa kamu di sini, Cu?" Aku hanya menggeleng, mulutku seperti terkunci untuk bicara. Nenek itu tiba-tiba menyentuh daguku, memaksa untuk beradu mata. Tangannya terasa sangat dingin, sedingin es batu. Aku semakin gelagapan ketika nenek itu menyeringai. Jantungku berdegup kencang dan tubuhku kaku tak bergerak. "Tenanglah, Cu. Aku terlalu tua untuk mencelakaimu. Justru, aku akan membuatmu jadi orang beruntung." Aku lagi-lagi hanya terdiam sembari mengatur nafas. Aura nenek ini benar-benar mengintimidasi. "Cu, bukalah guci itu," perintah nenek pelan. Bagai kerbau dicucuk hidung, segera kuturuti permintaannya. Hatiku berdebar-debar ketika kulihat tumpukan uang ratusan ribu yang sangat banyak. Tumpukan uang itu tersusun rapi dalam gepokan. Di atasnya, ada sebuah mangkok keramik kuno dari negeri Tiongkok. Di dalam mangkok tadi ada cupu, semacam guci berukuran kecil dan terbuat dari batu. Di samping cupu, ada gunting emas serta pisau dengan gagang terbuat dari gading. "Kau lihat uang itu? Jumlahnya 150 juta. Semua akan jadi milikmu, asal kau terima wasiatku." Darahku berdesir, mendengar uang itu akan jadi milikku. Jujur, hati kecilku tergoda, namun, aku juga khawatir karena belum jelas wasiat apa yang diberikan. Aku kembali duduk di hadapan nenek tadi, membawa mangkok keramik dan isinya sesuai permintaannya. "Pasti banyak pertanyaan. Sebenarnya kenapa kau bisa sampai di sini?" ucap si nenek seraya tersenyum. "Iya, nih," balasku seraya mengangguk. "Sebenarnya wasiat apa? Dan kenapa ulun yang dipilih jadi penerus?" Si nenek lagi-lagi tersenyum, namun, kali ini terlihat tulus. Cahaya lilin yang temaram menyinari wajahnya yang terlihat seperti orang sakit. Ada sedikit rasa iba melihat keadaannya, ditelantarkan di tengah hutan seperti ini. Aku sudah terlalu lama hidup di dunia. Dan, anak serta cucuku tidak ada yang mau mewarisi asal-muasal kekayaanku. Mereka hanya mau menikmati harta yang kukumpulkan sejak aku muda. Si nenek terdiam, menghentikan bicara. Matanya berkaca-kaca, seolah ada yang disesali. Karena tidak ada yang meneruskan, kami sepakat membayar orang agar mau jadi penerusku. Aku masih enggan bicara, mencoba memahami maksud yang ia ucapkan. "Kau tahu, ini benda apa?" tanya nenek seraya mengangkat cupu kecil di hadapanku. "Maaf, nih, ulun tidak tahu," jawabku sambil menggelengkan kepala. "Benda ini membawa keberuntungan. Berapapun uang yang kau belanjakan dari dalam guci, ia akan kembali. Seperti yang tadi ku bilang, uang dalam guci akan menjadi upahmu. Uangnya bisa kau jadikan modal berdagang. Ingat, hanya berdagang apapun usahamu, pasti berhasil. Keuntungan, bisa kau kembangkan untuk usaha lain. Mulailah dari bawah, agar orang tidak curiga. Setelah itu, kau bisa jadi saudagar di tanah Banua. Kau mengerti?" Aku lagi-lagi hanya membisu, tak tahu bagaimana harus merespon. Melihatku tidak mengucapkan sepatah kata, si nenek lalu membuka tutup cupu yang terbuat dari kayu cendana. Isinya ia keluarkan, ditampung ke dalam mangkok keramik. Minyak kental berwarna hitam menetes dari cupu. Setelah dirasa cukup, si nenek lalu memotongnya menggunakan gunting emas. Tanpa meminta persetujuan,
Si nenek meraih tangan kiriku. Dengan cepat, pisau yang sangat tajam menggores telapak tanganku. Seketika aku menjerit kesakitan hingga mengeluarkan air mata. Ingin kutarik, tapi cengkramannya di tanganku teramat kuat. Aku ingin marah, tapi seketika urung. Tatapan mata nenek yang tajam lagi-lagi menghunjam jantung. Darah dari telapak tanganku ia teteskan ke dalam mangkok, bercampur dengan minyak kental tadi. Sungguh ajaib, minyak kental tadi bagaikan makhluk hidup. Minyak itu bergerak-gerak dan langsung menyatu dengan darahku. Sakit yang kau derita, tidak seberapa dibanding nikmat yang akan kau terima. Setelah agak longgar, segera kutarik tanganku dari cengkramannya. Luka di telapak kiriku masih terasa sangat perih. Namun, aku hanya meringis menahan sakit. Kau hanya perlu meminum darah di mangkok ini, maka kau yang akan jadi penerusku. Minyak kawiang serta harta dalam guci bisa kau bawa pulang. Tapi, ada ritual terakhir yang harus kau lakukan. Ritual terakhir. Akhirnya aku buka suara karena penasaran. Ya, ritual terakhir. Darah di dalam mangkok harus dicampur dengan liurku. Si nenek tiba-tiba menyeringai, membuat bulu kuduku mulai merinding. Apalagi, rambutnya yang tersanggul langsung terjatuh dan tiba-tiba terurai acak-acakan. Suasana ruangan juga mendadak terasa dingin lebih dingin. Satu persatu, lilin yang mengelilingi guci mendadak padam. Ruangan benar-benar gelap. Tidak ada satupun yang bisa kulihat. Kraak-kraak. Terdengar suara tulang patah. Aku merasa ada yang tidak beres. Dalam keadaan panik, kurai handphone di saku celana. Secepat kilat kunyalakan senternya dan langsung kusorot ke arah si nenek. Astagfirullahul azim. Aku menjerit ketakutan. Tubuhku gemetar dan lututku terasa lemas. Rupanya, kepala si nenek berputar 360 derajat. Kraak-kraak. Kepala itu terus berputar perlahan, diiringi gemeretak tulang patah. Darah segar mengalir dari lehernya. Matanya melotot penuh amarah, sepasang taring mulai tumbuh di celah bibirnya. Aku membaca ayat kursi, tapi malah ngelantur. Perutku terasa mual karena bau busuk yang menyengat. Aku tersungkur, mundur perlahan. Di depan, kepala itu kembali berputar. Darah di lehernya terus mengalir, benar-benar mengerikan. Sebentar lagi, nenek itu akan berubah wujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku mengucap takbir sangat kencang. Sadar apa yang akan terjadi, aku berlari menerjang pintu. 4 orang lelaki yang menunggu di teras, kebingungan melihatku terbirit keluar dari pondok. Lelaki yang berbadan besar langsung menghadang. Dicengkramnya pundakku dengan amarah. Mungkin karena dipicu adrenalin, aku mendapat kekuatan untuk membanting tubuhnya yang gempal. Tubuh lelaki itu hempas di atas tanah. Ia mengerang panjang menahan sakit. Segera kuraih kunci motor dari saku celananya. Dalam hitungan detik, aku sudah memacu sepeda motor menyusuri jalan setapak di tengah hutan. Di belakang, terdengar jerit kematian yang menggema ke segala penjuru belantara. Peki kematian terdengar menyayat hati dan silih berganti, lalu lenyap satu persatu bagai ditelan bumi. Terus kupacu sepeda motor sekencang mungkin, secepatnya pergi dari tempat terkutuk itu. Saat ini, menjadi kuyang lebih menakutkan daripada tak punya uang.